Innal hamdalillah nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu wa utimmul hajj wa umratul lillah. Alhamdulillah, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah adalah segala-galanya zat bagi kita. Kita tidak lepas dari Allah. Mata kita juga tidak lepas dari Allah. Telinga kita juga tidak lepas dari Allah. Mulut kita, kaki kita, hati kita, pikiran kita, semuanya tidak lepas dari Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semua yang Allah berikan kita pada hari ini, baik nikmat sehat, kelapangan waktu, mudah rezeki, tempat tinggal, kemudian hidup bernapas, mendengar, melihat, semuanya nanti kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila semua kenikmatan kita bawa ke arah yang baik, maka kebaikan itu Allah berikan kepada kita. Bila kenikmatan yang diberikan Allah kita arahkan ke tempat yang zalim, maka dikhawatir kelak kezaliman kita pun dibalas dalam Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita tetap senantiasa pada jalan Allah, mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
washkuruli wala takfurun. Disuruh Allah kita bersyukur, jangan sampai kita kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau tergolonglah kita umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Hatib mengajak diri Hatib dan kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang telah Allah larang kepada kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Hatib membawa judul khutbah akan firman Allah yang berbunyi wa atimmul hajj wa umratul lillah. Kata Allah, sempurnakanlah hajimu dan sempurnakanlah umrahmu karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah umrah merupakan ibadah haji yang kecil dan satu kebanggaan bagi semua manusia bila mampu melaksanakan ibadah haji dan dia mampu juga melaksanakan ibadah umrah. Tidak ada satupun manusia yang tidak rindu dengan Baitullah. Maka semua manusia itu rindu bagaimana namanya tersebut dan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an tadi mengingatkan kepada kita yang tentunya ada niat berangkat haji dan ada niat berangkat umrah, diingatkan oleh Allah wa atimmul haji, kemudian wa umratul lillah, sempurnakan. Maknanya hadirin yang dimuliakan Allah, ketika orang akan berangkat menunaikan ibadah haji, maka sempurnakanlah haji itu dengan sebaik-baik mungkin, dan rukun-rukun haji yang telah diajarkan maka disempurnakanlah semuanya. Dan kemudian wajibu wajil hajj wa umratul lillah, dan orang yang kemungkinan ada kelebihan dikasih Allah untuk dapat melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji yang kecil, maka itu pun diperintahkan untuk mensempurnakan bagaimana melaksanakan ibadah umrah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berangkat umroh dan haji ini, maka pertama yang harus diperbaiki adalah niatnya. Bagaimana dia berangkat umroh? Dia niat lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu, bukan hanya untuk jalan-jalan, bukan hanya untuk melihat-lihat, tapi bagaimana semua keperluan ibadah haji dan umroh itu hanya lillahi ta'ala. Sebagaimana Rasul mengatakan, innama a'malu binniyat, segala sesuatu yang akan kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang melaksanakan ibadah umrah itu, ibadah haji ini, yang kedua adalah bagaimana pemberangkatnya dengan harta yang halal, harta yang penuh berkah dari Allah, tidak dengan harta yang haram. Kenapa ini dimuliakan Allah? Bila harta yang haram kita belanjakan di jalan Allah, maka nilai fadilah di sisi Allah tidak akan mendapatkan bila yang kita berangkatkan daripada harta yang haram. Tapi bila harta yang kita hasilkan dari keringat kita sendiri, punya kita sendiri, dan sesungguhnya ketika dia mengatakan hartaku, 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 padahal hadirin yang dimuliakan Allah, hartanya sudah dia belanjakan di jalan Allah, termasuk ibadah haji dan umrah adalah merupakan harta yang sudah kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga, orang yang berangkat ibadah haji dan umrah ini semuanya karena bersih badannya, jasmaninya, dan tidak sedikit pun melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia lakukan betul-betul bersih ketika dia ingin melaksanakan dua ibadah,
haji ataupun umroh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika orang yang sempurna akan melaksanakan ibadah haji dan umroh ini, melaksanakan ibadah umroh yang kecil ini, maka Rasul menggambarkan, Rasul memberikan hadiah sebagaimana sabda Nabi SAW, inilah ibadah hajimu itu, memperbanyak daripada umroh berikutnya, karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat penyuh besi panas menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, dan tidak ada balasan bagi pelaku haji yang mabrur ataupun umrah yang mabrur melainkan surga yang dijaminkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ibadah haji menggugurkan dosa, ibadah umrah menggugurkan dosa, menjauhkan seseorang pada kefakiran, dijauhkan daripada kefakiran meminta-minta, tapi Allah sempurnakan haji dan umrah itu, balasannya adalah surga yang telah menanti-nantikan dirinya karena ada keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang melaksanakan ibadah umroh ini sangat dimuliakan Allah, sangat diagungkan Allah. Ketika dia membenangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya sesuatu umroh kepada umroh yang lain adalah kafarah, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur itu adalah balasan yang baginya sama dengan surga yang orang melaksanakan ibadah umroh. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, maka nasihat bagi kita yang akan berpergian dalam menjalankan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika sampailah kita pada yang kita titikkan, pada yang kita niatkan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka usahakanlah sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa atimul hajj wa umratul lillah, semua niat karena Allah, maka sempurnakan ibadah-ibadah sunnah itu, karena ibadah-ibadah yang lain di Masjidil Haram, baik Masjid Nabawi, semua ada pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika semuanya berangkat ikhlas semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dapat menjalankan ibadah umroh ada keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, maka fadilahnya antara 1000 sampai 1000 daripada kebaikan diberikan Allah ketika dia melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Maka jangan sia-siakan ini, kita gunakan ibadah ini, baik ibadah fardu wajibnya, ibadah sunnahnya, yang Allah lipat gandakan 1000 sampai 100 daripada kebaikan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, bila kita melaksanakan ibadah juga daripada Masjid Nabawi, itu juga Allah lipat gandakan daripada pahala-pahala ketika melaksanakan ibadah sunnah ataupun ibadah wajib, sama pahalanya 1000 melaksanakan ibadah kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah ruginya ketika orang berangkat melaksanakan ibadah haji atau umroh, tapi hanya kesia-siaan yang dia dapat, hanya permainan yang dia dapat, hanya jalan-jalan yang dia dapat, padahal dia sudah berkorban diri dan hartanya habis untuk agama Allah, tapi rupanya ada salah niat dalam dirinya, tapi kebaikan itu tidak akan dapatkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pulang melaksanakan ibadah haji,
pulang melaksanakan ibadah umroh, tapi tidak ada menunjukkan kesolehannya, ketaatannya kepada Allah SWT, maka semakin jauh pula dia dari masjid Allah SWT. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ada juga keutamaan, keistimewaan orang yang ikhlas berangkatnya dengan harta yang bersih di hadapan Allah, dan dia tidak ada noda, tidak ada nafkah, tidak ada pasik di dalamnya. Maka ketika itu Rasulullah SAW, bahkan ulama mengatakan umroh yakni jika sholat di wajib kubra, pahala umroh dilipat gandakan. Apalagi jika sholat 2 rakaat, maka akan mendapatkan pahala setara dengan pahala umroh itu. Barang siapa telah bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi masjid Kuba, lalu sholat di dalamnya 2 rakaat, baginya sama juga pahala seperti pahala umroh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita yang hadirin yang hadir, kita hari ini juga merindukan, mendambahkan kalau kita itu ingin berangkat juga menunaikan ibadah kecil, yaitu ibadah umroh, ataupun ibadah besar, yaitu ibadah haji. Apalah artinya harta kalau kita tumpuk-tumpukkan? Apalah artinya ladang kalau kita biarkan berhektar-hektar, tapi kita tidak mampu menjualkan untuk agama Allah, tidak mampu mengeluarkan di jalan Allah? Belum tentu harta yang kita tinggalkan itu menjadikan kebahagiaan bagi kita, tapi kadang-kala jadi rebutan anak kita. Kita jual sedikit saja untuk keperluan kita, menjualkan diri kita, harta kita di hadapan Allah. Dan Allah sebenarnya hanya ingin meminjamkan harta kita yang sedikit untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak minta banyak-banyak, hanya sedikit saja kita keluarkan di jalan Allah. Allah mengatakan dalam Quran, sesungguhnya diri dan harta seorang mukmin adalah milik Allah, dan Allah akan bayar dengan surga bila harta kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat tentang ibadah besar dan ibadah kecil, haji dan umroh, yang dapat menggugurkan dosa seseorang, dan bila dia meminta kepada Allah di rumah Allah SWT, maka permintaan akan dikabulkan. Bila dia ingin memintakan ampunan akan dosanya, maka Allah akan ampunkan dosanya. Hanya 2 ibadah besar dan kecil, maka itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku ingin dekat, ikutlah aku, siapa Rasulullah, dan barang siapa yang meminta kepada aku, maka akan aku kabulkan, kata Allah SWT. Mintalah sebanyak-banyaknya di rumahnya Allah, yaitu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Apa yang ingin kita minta, tapi yang perlu kita minta bagaimana iman dan hidayah Allah kekalkan dalam hati, dan mati kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam membawa kebaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ada baiknya untuk diri saya dan kita semuanya. Hanya kepada Allah kita mohon ampun, dan hanya kepada Allah kita untuk memohon hidayah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم أنزل رحمة ونعمة والصحة والسلامة ومغفرة وتوفيق والهداية علينا يا الله هذا الجمع برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يذكركم عزكم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة